Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah saya tetap untuk langsung saja memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا الحاج أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي والشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم من الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada arkanul iman sittatun, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama an tu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang mana meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala serta patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah, berikan haknya Allah. Kalau kita tidak memberikan haknya Allah, maka kita belum dikatakan beriman kepada Allah. Maka Al-Imam Ibrahim Adham mengatakan kepada penduduk kota Basrah, yang mana mereka mengeluh, doa-doa mereka belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah lama mereka berdoa kepada Allah. Lalu Al-Imam Ibrahim Adham berkata, matat qulubukum bi asyrati asya. Telah mati hati-hati kalian dikarenakan 10 perkara.
salah satu di antara 10 itu apa? Yang mana kalian beriman kepada Allah walam tu'addu haqqahu, tapi kalian yang mana tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah atas kita? Yaitu ketaatan. Ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita telah memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan hak-haknya Allah. Allah perintahkan solat, kita solat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah perintahkan kita untuk berzakat, kita berzakat. Allah perintahkan bagi kita untuk berhaji, kita berhaji. Ketika kita melaksanakan daripada hal tersebut, maka kita telah dinyatakan telah memberikan haknya Allah, dan itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati, muliakan daripada tetangganya. Ingat ya, Allah tidak memandang siapa itu tetangga. Mau dia muslim kah? Mau dia suku apapun, ras apapun, maka kita harus menghormati dan memuliakan daripada tetangga kita. Karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik tidak memandang daripada agama, suku dan juga ras. Ini banyak di antara kita yang mana na'udzubillah min dzalik. Ketika tetangganya bukan muslim, orang kafir, kita mengatakan kafir gak bro? Kan? Banyak yang seperti itu. Seakan-akan orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, yang menyembah kepada Allah, itu diperbolehkan kita berbuat zalim kepadanya. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Rumah tetangga kita, halamannya ada pohon rambutan. Ada pula yang sampai menghalalkan, oh halal makan rambutan orang kafir. Siapa yang mengajarkan? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun daripada umat manusia, suku apapun, ras apapun, dan agama apapun, terutama dengan tetangga kita. Nah, jadi harus baik dengan tetangga. Yang paling simpel dan mudah apa? Senyum ketika bertemu tetangga. Kita aja kalau ngelihat orang tersenyum sama kita, senang enggak hati kita? Ngelihat orang masam sama kita, pasti kita langsung bilang apa? Sombong agak kau. Siapa kau? Kesal kita. Makanya senyum itu menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan daripada kecintaan. Kita ada orang luar masuk ke kampung kita, ke gang kita, komplek kita, lewat di sini, isi Pak, senang kita, tidak ada curiganya kita pun. Coba kalau orang menyelonong, wala ada pamit ke misi, wala ada senyum, kita lihat siapa tu? Mulai tumbuh daripada kecurigaan. Nah, maka kita jangan sampai seperti itu. Maka pertama yang paling simpel, kalau sama tetangga bertemu tuh senyum. Nabi orang yang paling sering bersenyum. Nabi, kita pula muka nak masam-masam. Senyum aja. Senyum tidak berbayar. Senyum tak bayar. Bahkan senyum itu adalah ibadah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa senyum itu termasuk sedekah. Bayangkan, kalau kita ingin bersedekah yang paling simpel dan mudah itu apa? Senyum. Lalu menyapa tetangga kita. Pak, mau kemana Pak? Siapa? Ini salah satu muamalah kita kepada tetangga kita. Ketika dia ada kesusahan, bantu. Sekalipun dia kafir, bukan muslim. Sekalipun dia suku apapun. Kita misalkan suku Jawa, ini tetangga kita Madura, atau Bugis, atau Cina, bantu. Jangan kita memandang daripada
agama, suku, dan ras. Ketika akan membantu daripada tetangga kita yang kesusahan. Misalkan tetangga ini istrinya mau melahirkan. Kita ada mobil. Kita keluarkan mobil kita, bawa daripada istri tetangga itu ke rumah sakit. Ini salah satu muamalah yang baik. Ini termasuk di antara yang dianjurkan oleh Nabi, menghormati dan memuliakan daripada tetangga kita. Bukan malah bermusuh. Ini na'udzubillah min dalik, sesama tetangga nih tak cocok Leo. Oh, istilah pokok habis lah. Kalau udah tetangga ini ceritakan sebelahnya, begitu gak sebelahnya. Menceritakan tetangganya, macam-macam hal. Ini bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana hubungannya dengan tetangganya buruk, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Misalkan tetangga ada acara, buka daripada pagar rumah kita. Kalau untuk parkir, sila, kalau udah penuh, sila ke rumah saya. Kan tetangga seneng. Ini cara bermuamalah dengan tetangga kita. Ini enggak, tetangga kita ada acara, tutup pagar tuh. Hancur, padahal itu ibadah. Kita melakukan itu, kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hormati tetangga kita. Jangan sampai kita na'udzubillah min dalik memiliki hubungan yang buruk dengan tetangga kita. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya finnar. Itu perempuan neraka tempatnya. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini wanita ahli ibadah. Taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan." Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi tetangganya tidak selamat daripada lisannya. Gara-gara wanita itu punya tetangga itu tidak selamat dari lisannya. Apa? Ini suka menyakiti hati tetangganya, mencela daripada tetangganya. Sekalipun dia ahli ibadah, kata Nabi, hiya finnar. Tempat daripada wanita itu adalah neraka. Bayangkan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hendaklah baguskan hubungan kita dengan tetangga kita. Kalau orang-orang saleh di zaman dahulu paling takut, Pak, kalau udah ada tetangga pindah, Pak. Tak tenang daripada harinya langsung. Kalau kita kan ada alhamdulillah berambus gak dia. Pergi gak dia, pindah gak dia. Kalau orang-orang saleh paling takut. Sekalipun dia sudah berbuat baik dengan tetangganya, mungkin ada perbuatan yang tanpa disengaja menyakiti hati daripada tetangganya. Itu membuat tetangganya ingin pindah dari rumahnya. Takut. Sebagaimana contoh daripada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak itu punya tetangga Yahudi. Yahudi itu ingin menjual rumahnya. Terdengar oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Langsung disamperin. Berapa kamu mau jual? 1.000 dinar. Oke? Ini uang 1.000 dinar. Dan engkau tetap tinggal di sini. Tapi macam mana? Udah, tetap kau tinggal di sini. Uang diberikan, tetangga itu tetap tinggal di rumahnya. Sampai beberapa lama kemudian, dia ingin menjual lagi rumah itu. Takut terdengar oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Diam-diam dia jual. Karena kalau terdengar dibantu lagi. Dia tidak mau, tak enak hati dia. Udah dibantu sekali ini. Diam-diam dia jual. Sampai ada seseorang tertarik. Tertarik lalu berkata, berapa kamu jual? 2.000 dinar. Kagetnya orang. Benar-benar sikit. Waktu itu kamu jual, aku dengar 1.000 dinar. Ngapa pula 2 kali lipat jadinya? 1.000 dinar untuk harga rumahku
1000 dinar untuk engkau bertetangga dengan Abdullah ibn Mubarak. Karena engkau bertetangga dengan ni orang, nak mungkin kecewa dong. Ini orang saleh ini begini, tetangganya memuji daripada dirinya. Ini kalau kita Allah dengan tetangga kadang masalah sepele dibesar-besarkan. Masalah sepele dibesar-besarkan. Dan kadang kita terbawa daripada emosi. Akhirat apa? Bermusuhan kita dengan tetangga kita. Bagaimana bisa kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah? Maka kalau kita punya hubungan buruk dengan tetangga kita, Pak, perbaiki, Pak. Sebelum terlambat. Jangan megang ego gitu. Ego buang jauh-jauh, Pak. Biarlah dia mau ngaca apa. Nah, saya minta maaf kalau ada salah selama ini. Pokok perbaiki. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, sampai ajal menjemput kita masih bermusuhan dengan tetangga kita. Maka haram syafaatnya Rasulullah akan kita dapatkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati, muliakan daripada tamunya. Nih, bentuk daripada keimanan seseorang kepada Allah. Amalan yang kedua apa? Muliakan daripada tamu. Nah, maka kalau kedatangan tamu itu jangan membuat kita tidak senang. Tamu itu membawa rahmat. Ketika tamu datang, Allah curahkan daripada rahmat ke rumah kita. Tapi kalau kita kadang bukan suka kedatangan tamu. Ini na'udzubillah min dzalik, bukan suka kedatangan tamu. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ibu-ibu ni apa ni? Kalau kedatangan tamu, Bu, jangan sampai kita kesal. Ni kadang ni suami ni nerimalah, Pak. Ngasih tahu, "Dek, buatkan kopi." Siapa lagi? Ya Allah, baru ke aku nak bujurkan kaki ni? Ngomel. Jangan seperti itu. Tamu muliakan dia. Dan beri daripada jamuan yang terbaik. Kalau ada air yang berwarna, keluarkan air berwarna. Jangan air putih. Di zaman sekarang ni kan simple. Di ruang tamu ada aqua dikasih itu. Ada lain. Padahal ada air berwarna di dalam tu. Ima sirup, ima kopi, ima teh, tapi tidak dikeluarkan. Lalu ada makanan, misalkan kue, ada baulu, tapi yang dikeluarkan kebeng. Nanti bawa bilang, cocok tu dengan kopi tu. Padahal ada baulu di dalam. Dia bilang apa? Anak bini aku belum ni. Mumpung ada tamu, muliakan. Kenapa? Ketika tamu keluar dari rumah kita dalam keadaan puas, Allah angkat balak daripada rumah kita. Mara bahaya diangkat oleh Allah, rahmat dicurahkan oleh Allah sama diri kita dan penghuni seluruh rumah kita. Mau tak? Kalau mau, muliakan tamu. Maka di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiyah, sahabat wanita, yang mana suaminya ini malah kedatangan tamu. Orang datang ke rumahnya terus sampai dia capek. Dia ngadu kepada Nabi, "Ini laki aku ya Rasulullah, malah bawa orang ya terus ke rumah. Aku ni capek ya Rasulullah." Rasulullah tidak jawab, diam aja. Sampai Rasulullah berkata kepada suaminya, "Besok aku akan ke rumah kalian." Ini sahabat langsung beritahukan istri yang datang kepada Nabi tadi itu. Diberitahu istrinya, gembira bukan main istrinya ini. Senang bukan main nih istri. Kenapa? Karena yang mana Rasulullah akan datang ke rumahnya. Yang kita aja sekelas Pak Lurah,
Pak Camat, apalagi sampai wali kota datang ke rumah kita, kembang kepala kita langsung, saking senangnya. Besar kepala kita, belum balik foto lo Pak, langsung dicuci, dibingkai sama dia besar-besar, taruh di ruang tamu, kebanggaan. Ini sahabat gembira suami istri, Rasulullah yang datang, makhluk yang paling mulia. Gembira, maka istrinya dimasak dengan jamuan yang terbaik yang akan disiapkan untuk Rasulullah. Datang Rasulullah, masuk, lalu diberikan, dihidangkan jamuan yang terbaik. Rasulullah makan apa semua. Lalu ketika Rasulullah akan keluar, Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, nanti ketika aku keluar, tolong istrimu suruh lihat. Baik ya Rasulullah. Keluar Nabi dari rumah tersebut. Ketika Rasulullah keluar, ikut keluar ular kalajengking. Lalu Rasulullah berkata kepada dua suami istri ini, ketika engkau memuaskan daripada tamumu, maka Allah pun akan mengeluarkan daripada mara bahaya dari dalam rumahmu. Semenjak itu, istri sahabat tersebut selalu bergembira ketika tamu datang ke rumahnya. Nah, makanya kalau kita kedatangan tamu, buka Pak, ahlan wa sahlan, pintu itu dibuka sebagai bentuk kita menerima. Lalu cepat hidangkan hidangan yang terbaik. Kalau ada kue baulu, keluarkan baulu, jangan kebeng. Kalau ada pisang berangan, jangan keluarkan pisang Singapura. Ini kalau udah ada pisang berangan sama pisang Singapura, lihatlah, pasti yang dikeluarkan pisang Singapura tuh. Sayang dia. Kenapa? Pisang berangan untuk dia dan keluarganya mahal. Keluarkan yang terbaik. Ketika kita menjamu dengan jamuan yang terbaik, puas itu tamu Allah. Ketika puas itu tamu, rahmat tercurah kepada rumah kita dan juga penghuni-penghuni rumah kita, dan juga mara bahaya diangkat oleh Allah dari rumah kita dan juga dari setiap penghuni-penghuni ini. Seharusnya kita mendapatkan mara bahaya, terhindar, tertolak mara bahaya itu gara-gara menjamu daripada tamu dan tamunya puas. Dan biasakan kalau tamu datang di siang hari, jamu dengan makanan Pak. Ajak makan. Misalkan, contoh, tamu ini datang yang mana habis duhur, waktunya jam makan siang. Tanya istri kita, masak apa boleh? Oh ini, tambah gorengkan ini apa? Ada tamu, nak jamu dia. Biasakan seperti itu Pak. Wallah Pak, itu rumah berkah Pak. Dan penghuni-penghuni rumahnya pun Allah jadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Dia punya anak pun Allah taatkan dia jadi anak yang saleh dan saleh. Tapi kalau udah ada tamu waktunya makan siang, rata-rata kan orang belum makan nih. Walaupun tamu itu tidak berharap makan, datang ke rumah kita mungkin karena ada urusan aja. Tapi ketika kita jamu, ya Allah, suatu kesenangan bagi dia, kehormatan bagi dia. Ya Allah, jangan repot-repot. Tapi ketika diberikan jamuan, gembira itu tamu Pak. Dia masak suasana, udah, kau gorengkan ikan asin talang dulu. Pasik sambal belacan keluarkan Pak, berjilat tuh tamu Pak. Yang nyaman enggak? Sayur asam, ikan asin talang, sambal belacan. Bapak lo makan Pak. Nikmat makan itu. Ketika keluar, Allah kenyang itu tamu. Rahmat pun dicurahkan oleh Allah. Masa kita tidak mau rahmat tercurah ke dalam rumah kita? Maka muliakan daripada tamu. Ketika seseorang memuliakan daripada tamu, itu bentuk daripada keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ada mau bertanya? Silakan. Kalau ada bapak ibu yang mau bertanya, silakan.
Waalaikumsalam. Ya, kaitannya dengan kebiasaan Pak tadi, saya membaca di kitab Al-Taubah ayat 123. Dalam situasi apa dan maknanya apa sehingga perlu ayat itu sudah Al-Maidah ayat 123. Dimana di sini disebutkan artinya bagi orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kami, dan hendaklah mereka melakukan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu dalam situasi apa tidak? Enggak, jangan bertanya dengan keluar konteks dulu. Yang kita bahas dulu, yang ditanyakan. Begitu udah enggak ada pertanyaan lagi apa yang kita bahas, baru silakan pertanyaan bebas. Baru pertanyaan bebas. Ini kita bahas ini, siapa yang bertanya dulu? Yang masalah bab berkaitan ini. Kenapa? Kalau setiap pertanyaan yang meloncat-loncat ini kita jawab, nanti ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan ini malah tak terjawab. Nanti bukan saya tidak mau jawab, nanti anu pembahas. Berkaitan Pak ya. Kan itu Pak ada standar Pak, standar ada pada pertama itu kan nggak tahu ada definisi tamu kita kan ada yang dikatakan sampai 3 hari. Nah, itu jadi saya belum agak karena memang Bapak bilang itu semuanya benar. Itu kalau saya bilang sih memang mama Bapak dulu waktu kita lampau. Tapi sekarang ini jauh ada pergeseran. Makanya standar tetap dalam operasional itu tetap berlaku per 3 hari itu dan definisi tamu itu sebenarnya kalau datang dekat itu kan gimana gitu. Maksudnya? Jadi kalau standar tamu yang kita layani 3 hari. Orang dekat malah bertamu rumah gitu. Orang kan malah datang. Risau. Betul kata Bapak tadi. Jadi menimbangi kalimat Bapak itu kita memuliakan itu standar itu tamu jauh. Ada berapa malah ngajak malah kumpul ya kan? Namanya bertamu itu tidak mesti harus tamu jauh. Tamu dekat pun, misalkan sebelah komplek, datang ke rumah, itu tamu juga. Tidak mesti harus namanya tamu yang kita muliakan itu harus tamu jauh. Luar kota, enggak. Sekalipun satu kota dengan kita, bahkan satu kampung dengan kita, muliakan. Cuman betul kata Bapak ini, cuman harus ada adab. Harus ada adab dalam bertamu itu ada. Pertama, yang mana hendaklah ketika datang bukan di waktu istirahat. Datang jangan di waktu, misalkan jam 10 aku nak bertamu, kau nak berlengkau dah 10 malam, Assalamualaikum. Ini sih, ini tidak ada adab nih dalam bertamu. Tidak memiliki adab dalam bertamu. Harus ada adab dalam bertamu itu. Jangan kita bertamu di waktu daripada kita istirahat. Maka saya pribadi, saya beritahukan kepada jemaah-jemaah pengajian, jangan bertamu ke rumah saya di waktu pagi sampai duhur. Setelah duhur silakan, karena itu waktu istirahat saya. Kecuali orang yang mana bukan ikut pengajian di luar, yang mana dia tidak tahu dia datang, udah mau tidak mau terima. Tapi kalau orang yang kenal saya kasih tahu, itu waktu istirahat. Pak, agi tidur Pak, dibangunkan ada tamu, layan kita nak tidur lagi tak bisa Pak. Kadang kesal itu nak tidur lagi, ya Allah tak terpejam-pejam, nyaman-nyaman tidur terbangun, terganggu daripada sahibul bait. Maka jangan bertamu di waktu orang istirahat. Kalau macam di Arab itu, jangan nak bertamu di waktu qailulah, ba'da dhuhur. Itu waktu orang qailulah, istirahat. Kalau zaman kita, kalau kita di sini kan tidak ada sama macam gitu model itu. Tidur siang, kok kita katakan kan. Orang kerja ya kerja. Cuman jangan bertamu di waktu yang mana orang istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini adabnya. Kalau bertamu tuh, usahakan jangan sambil mengintip. Ini kadang nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mulai. Betul nggak? Mulai itu. Jangan Pak, nggak boleh. Ini kebiasaan buruk yang dilarang oleh Nabi SAW. Khawatir ketika kita melihat keluarga daripada sahibul bait lagi tidak menutupi auratnya. Yang mana biasa menutupi aurat di rumah, mereka tidak membuka aurat. Yang mana tidak pakai kerudung istrinya atau anaknya, kita ngintip. Ini jangan seperti ini. Dan biasakan ketika dan di antara adab 3 kali kita mengetuk dan mengucapkan salam tidak ada jawaban, balik. Ini tak ada. 3 kali ngetuk tak ada, pintu depan ni samping dia, Assalamualaikum, pintu belakang lagi. Orang lagi tidur bangun dia langsung. 3 kali diketuk, diucapkan salam, tidak menjawab, balik. Ini bagian daripada adab. Bagian daripada adab. Lalu usahakan ketika mengetuk, pandangan mata kita jangan ke arah pintu. Karena Rasulullah itu seperti itu. Kalau bertamu ke rumah seseorang, pandangan mata Nabi itu ke samping. Jadi kalau pintu di sini, Rasulullah tidak begini, tapi begini. Assalamualaikum. Karena dikhawatirkan ketika membuka pintu itu, yang mana terlihat daripada penghuni rumahnya, yang lagi terbuka daripada auratnya. Kalau kita ke samping, kita tidak sempat melihatnya. Itu diantara adab-adab dalam kita bertamu. Lalu jangan menyusahkan daripada sahibul bait. Misalkan kita ni udah 3 hari, ya udahlah, salah satu di antara kata orang itu, kalau bahasanya wajibnya 3 hari, lebih 3 hari itu sunnah dilayani daripada tamu. Kalau ada sahibul bait, tamunya lebih 3 hari, tetap dilayani dengan baik. Bukan seharus mutlak, 3 hari, udah 3 hari tak mau aku ngelayan lagi. Bukan begitu. Batasnya 3 hari, kok istilah hukum tuh, ini wajibnya istilah hukum. Lebih daripada 3 hari kita melayani tamu itu istilah macam kiasan hukumnya macam itu. Makanya kalau ada orang tamu lebih dari 3 hari, tapi tetap dilayani dengan baik, dengan istimewa, dengan luar biasa, ini baru benar. Ini istimewa penghuni perumahan. Sekalipun lebih daripada itu, tetap dilayani daripada orang tersebut. Cuman usahakan kita jangan menyusahkan daripada sahibul bait. Dan juga ingat ya, bertamu itu jangan keseringan. Kenapa? Kalau bertamu terlalu sering itu berkurang mahabbah. Kita berjumpa terlalu sering itu tidak baik. Malah kau kurang kerinduan tu. Jangan dia lagi. Dengar ketuk ni dah tahu dah. Dia. Dah mak buat kopi mak 2 mak. Dah tahu dah ni. Nak duduk santai ngobrol nak berkata. Terlalu sering berjumpa itu kurang menumbuhkan mahab. Jarang-jarang. Misalkan kita punya teman, dia di Perdana, atau apa jalan apa namanya itu? Reformasi. Dia punya rumah di situ kan. Sebulan sekali ke di sana. Assalamualaikum. Tapi kok tiap hari kau jumpa? Dah biasa dah. Tak ada istimewanya. Betul apa enggak? Enggak ada. Enggak usah. Ini kias saja tapi. Kita sama bini kita ya. Sering jumpa biasa Pak. Cuba kita berangkat 2 minggu balik macam pengantin baru. Betul apa enggak? Tumbuh kerinduan. Begitu juga dalam bertamu.
Kalau bertamu itu jangan terlalu sering. Kalau bertamu itu jangan terlalu sering. Itu diantara adab-adab dalam kita bertamu. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, lupa saya satu lagi itu dari 3 hadis tadi itu sebagai tanda daripada keimanan. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Itu tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi kalau kita bicara itu seperlu aja. Kalau kita berbicara malah membuat daripada diri kita melakukan daripada dosa, lebih baik diam. Nah, maka kadang kita lebih banyak berkumpul itu membuat lisan ini tidak bisa terjaga. Maka berkumpul itu, ngobrol dengan teman itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Ini tiap malam, macam Bapak bilang tadi itu. Beliau bilang tiap malam berkumpul terus. Kalau udah jam 8, jam 9, mulai. Teng dah bunyi dikumpul. Ngomong tak tentu arah kadang. Akhirat tu yang tidak ada niat membicarakan orang lain, terkeluar ucapan membicarakan daripada aib orang lain. Ini bahaya. Maka lebih baik diam. Bangsa kalau kita ngomong gini, ngomong ini pula dia ni. Takut kita terpancing. Kadang kita udah tidak mau ngomong itu, tapi terpancing oleh lawan ngomong kita ini. Alihkan pembicaraan yang lain. Alihkan pembicaraan yang lain. Apalagi masalah yang mana menjelekkan orang lain kita dengar nih. Dia tuh kesal aku dengan dia tuh. Dia ni macam benci sama aku. Kita ni sebagai pendengar ni nak ikut ni. Kalau lebih baik kita jangan jadi orang yang namam, tukang adu domba, jangan. Tapi malah kita kalau bisa tu sebagai penengah. Walaupun dikatakan oleh para ulama kita berdosa sekalipun, tak apa-apa asal menjadi penengah. Hodok pula, mana pula dia ada mengata kau, malah dia bilang kau bagus, Masya Allah, apa pula aku dengar seorang, padahal bohong tu. Orang, iya ke? Nak marah tadi tak jadi kan? Seharusnya kita begini. Itu bunyi apa tu? 5 menit. Tak sampai 4 menit. InsyaAllah minggu depan. Bapak tadi nanya kenapa? Ayat apa? At-Taubah 1, 2, 3. Nanti minggu depan kita akan bahas. Dan kedua, saya perlu melihat tafsir. Tafsir, nanti kita bawa tafsirnya, kita jelaskan itu. Tapi setelah pembahasan taklim kita dulu. Nanti insya Allah minggu depan baru kita bahas pertanyaan Bapak Acuman. Tolong diingatkan. Takut saya lagi ngajar-ngajar ngisi pengajian terlupa pula dengan beliau nih. Maklum manusia. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah,
dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.